Halo semuanya, perkenalkan, saya Pira Maiswari Pohaci Laras Maharani dengan NPM 19 10 63 10 20 269. Di sini saya akan membahas tentang rekrutmen sumber daya manusia pada studi kasus PT Krakatau Steel. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen, yaitu memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang berada di naungan pemerintah atau disebut juga BUMN, dan PT Krakatau Steel bergerak di bidang produksi jasa. PT Krakatau Steel ini beroperasi di daerah Cilegon, Banten. Adapun masalah yang ada di PT Krakatau Steel ini, yang pertama, PT Krakatau Steel melakukan rekrutmen menggunakan pihak ketiga sehingga perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk proses rekrutmen sumber daya manusia. Yang kedua, ada pada proses seleksi karyawan PT Krakatau Steel menerapkan proses seleksi yang terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan. Selanjutnya saya akan membahas pada kondisi PT Krakatau Steel. Kondisi yang terjadi pada PT Krakatau Steel juga bisa dibilang sedikit tidak baik, karena pada proses mentasi calon karyawan, proses magang dan orientasi dilakukan dengan waktu yang relatif lama. Nah, kondisi tersebut membuat perusahaan lebih lama dalam mendapatkan karyawan tetap. Lalu, pada pemberian upah PT Krakatau Steel ini dirasa terlalu tinggi dalam memberikan upah karyawan yang sedang dalam masa percobaan upah yang diberikan, yaitu sebesar 80% dari gaji pokok karyawan tetap. Hal tersebut menghambat tujuan perusahaan sehingga dapat dikatakan proses rekrutmen pada PT Krakatau Steel ini tidaklah efektif. Nah, selanjutnya ada kriteria. Ada 3 kriteria dalam melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Yang pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, PKB atau perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan Serikat Karyawan Krakatau Steel atau disingkat dengan SKKS. Yang ketiga, ada prosedur perusahaan dalam melaksanakan fungsi sumber daya manusianya. Lalu ada penyebab dari permasalahan PT Krakatau Steel, yaitu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam proses dan juga pada proses seleksi karyawan membutuhkan waktu yang panjang. Akibat dari semua itu, PT Krakatau Steel membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan karyawan tetap. Kesimpulannya, PT Krakatau Steel melaksanakan proses rekrutmen dengan melibatkan pihak ketiga, di mana dengan melibatkan pihak ketiga tersebut, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar. Dalam proses hal ini juga menghambat perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Perusahaan juga menetapkan tahapan seleksi yang begitu panjang, sehingga hal ini mengakibatkan perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan calon karyawannya. Proses ini juga menjadi tidak efisien dan menghambat perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Rekomendasinya yaitu ketika PT Krakatau Steel menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, divisi atau bagian yang melakukan perekrutan harus memiliki sikap yang bijak dalam mengambil keputusan dan mampu mengkoordinasikan bagian-bagian yang menghubungkan agar dapat menjalankan visi dan misi perusahaan. Berikut ada sedikit motivasi dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.